Jadi orang tua ini karena tidak memahami urutan usia dalam Islam seperti apa, akhirnya kita salah menyikapinya. Saya kasih contoh. Anak-anak tadi saya sudah katakan, hamil sampai umur 2 tahun itu usia ibu. Ibu, Pak. Bukan bapak yang tidak berperan, tapi memang ini spesial ibu punya. Baru nanti masuk berikutnya setelah selesai masa susuan tuh bapak baru punya peran lumayan. Karena anak nanti mulai memasuki usia pandai meniru, pandai meneladani, karenanya itu tema keteladanan, tema utama dan paling penting di usia-usia itu sampai paling enggak 6 tahun. Yang disebut dengan tufulah mubakirah, masa kanak-kanak awal. Dan itu masih orang tua semua, Pak. Dari ibu, bapaknya sekarang jadi ikut serta di rumah itu kan yang akrab anak-anak itu yang dilihat, itulah maka anak muda berakrab pria dengan yang ada di rumah. Cuma, nih lihat Pak, cuma orang tua ada sebagian ibu di fase menyusui tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sang suami juga tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dia ada tugas juga. Begitu masuk 3, 4, 5, 6 yang harusnya masih usia bapak dan ibunya, diserahin ke orang lain. Diserahkan ke orang lain, disekolahin ke PAUD, betul kan? Disekolahkan ke sini, orang lain itu, Padahal itu usia Anda, Allah kasih untuk kita. Nanti kalau sudah masuk usia 7, di mana Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Mengapa baru di usia 7 itu pembahasan ulama panjang, Pak? Pembahasan hadis yang kita biasa banget dengernya, ya kan? Perintahkan anakmu sholat umur 7 itu Masya Allah dibahas ulama panjang sekali. Dan itu konsep utuh pendidikan. Kita taunya sholat umur 7, Pak. Ya udah. Memang begitu. Tapi ada pembahasan panjang, detail. Kenapa 7 umpamanya? Kenapa sholat? Bagaimana ibadah lain? Apa efeknya terhadap muamalahnya? Itu kan urusan dia dengan Allah, sholat. Udah panjang terus pembahasannya. Nah, usia 7. Ketika usia 7 dia mulai masuk, mulai dikasih tugas berat. Sholat itu berat, Pak. Wa innaha lakabira. Berat, sholat itu berat. Anak kecil umur 7 dikasih beban berat. Gitu. Tidak gampang itu. Gitu. Ini tidak gampang ini. Karena itu berarti kan ada namanya dikasih beban tuh, Pak. Pondasinya harus cukup, bukan? Nah, itu masalah kita, Pak. Kita ini kasih beban. Beban lagi ambles tuh anak, Pak. Ya. Nah, usia 7 itu dengan pola yang seperti itu, Pak, yang dalam Islam itu, mereka mulai di usia 7 itu mulai sejajarkan, mulai menyandingkan antara orang tuanya dan orang lain. Makanya anak-anak kita di umur 7 itu kalau di rumah, kan dia mulai sekolah itu sudah, Pak. Di rumah dia bilang ke bapaknya ibunya, Pak, kata Pak Guru nggak gitu tadi di sekolah. Nanti dia di sekolah sebaliknya dia ngomong, kata ibu saya nggak gitu Bu Guru. Kenapa? Dia mulai sejajarkan tuh. Allah mulai siapkan dia untuk berpindah dari rumah ke makhluk sosial. Lihat, makanya masuk usia 10, wah itu sudah betul-betul menjelang balik, baru masuk kalimat Nabi tadi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Konsep nubuah semua itu, Pak, ya kan? Sudah mulai boleh dipukul, dikasih pukulan dengan pukulan pendidikan tentu ya, untuk meninggalkan sholat, pisahkan tempat tidur, ini juga panjang pembahasannya. Tapi yang jelas itu usia 10 tahun, Pak. Karena di usia 10, Bapak Ibu anak-anak yang usia 10, anak-anak usia 10 itu biasanya sudah mulai dengar temannya dibandingkan orang tuanya. Karena sudah menjelang balik, Pak. Dan kalau sudah balik itu sudah sejajar sama kita. Makanya anak ini salah kaprah lagi, Pak. Anak kemarin waktu kecil Allah kasih ini umurnya kamu nih orang tua yang megang, tidak dipegang dikasih ke orang. Begitu sudah waktunya memang dia harus keluar dari rumahnya, dipegangin. Jangan keluar. Aduh aku nih sepian di rumah, ya kan. Aduh kau nih baru kemarin. Ya. Jadi ini salah semua. Waktunya dikasih kita nggak amanah melaksanakan, malah kita kasih ke orang. Waktunya kita perintahkan, memang waktunya dia keluar.
untuk tugas-tugas besar di luar sana, kelak disiapkan untuk menjadi makhluk Allah, memperbaiki bumi ini, malah kita pegangin. Paham ya? Begitu. Nah, salah kaprah kita juga di dunia pendidikan anak kita ini adalah kalau sudah balik itu masih dianggap anak-anak. Itu fatal kesalahannya, Pak. Fatal. Ini kayak sekarang nih, banyak sekali maksudnya, gitu ya. Jadi mohon ini memang harus diperbaiki lagi. Nah, ada pun umpamanya gini, kalau anak pesantren itu umur berapa, Ustaz? 13 ya, 13 itu Pak Bu ya, 13 umpamanya atau 12. Itu anak-anak pasti sudah sangat akrab dengan teman-temannya. Ya, jam 10 aja sudah gitu. Kadang-kadang sudah lebih dengar teman-temannya daripada kita merasa kehilangan. Aduh, anak saya sekarang lebih mendengar temannya daripada saya. Itu karena kita tidak paham polanya. Kalau paham kita nggak akan gitu, biasa aja. Yang paling penting kan mereka dibekali. Baik, ketika mereka berteman nanti dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah 12, 13, nanti sebentar lagi balik gitu. Atau bahkan sebagian sudah balik. Nah, itu polanya memang pola dewasa. Jadi kita dianggap anak-anak. Akhirnya, resiko pertamanya, kalau dia berbuat salah, kita bilang, namanya masih anak-anak, Pak. Padahal kalau Anda sebutnya bukan anak-anak, Anda sebutnya balik, pasti nggak gitu bunyinya, Pak. Gimana? Kalau dia berbuat salah, kita akan berkata apa? Kamu sudah balik, nak. Beda kan? Beda. Itu baru pilihan kata saja. Efeknya seburuk itu. Kalau sudah balik, sudah bismillah, kalau kau jadi orang besar, ayo keluar dari rumah ini. Ya, gitu. Itu saja. Jadi memang ya dua sisi yang memang ada amanah orang tua yang usia kecil itu tolong diperhatikan betul, karena itu Allah berikan itu spesial buat para orang tua. Bukan berarti nanti begitu dia balik terus putus, juga tidak ya, karena itu nanti ada pembahasan sendiri tentang bagaimana pola komunikasinya. Dulu Umar bin Abdul Aziz itu dididik di Madinah, Pak. Padahal bapak ibunya di Mesir, kan jauh banget zaman dulu. Umar bin Abdul Aziz orang mulia hebat itu dididik di Madinah, bapak ibunya di Mesir. Tapi jadi gimana caranya? Nah, itu bab